Oke, jadi kan tadi sudah membahas tantangan yang dihadapi ketika anak-anak yang di sana atau student yang ada di sana tidak paham dengan bahasanya Rinan atau mungkin mereka mengalami kesulitan untuk apa ya menyampaikan ketika mereka nggak paham gitu kan komunikasinya. Gitu. Nah, sekarang aku mau tahu, kira-kira dari Rinan ada nggak sih tantangannya ketika eh, hari ini jadwalnya Rinan ngajar bahasa Inggris. Terus, let's say lah, materinya itu tentang descriptive text. Nah, dari Rinan itu pernah nggak ada struggle? Waduh, ini kan materinya aku ada yang nggak paham nih satu. Nah, itu gimana ya caranya ya aku mengajarkan ke anak-anak gitu. Pernah nggak sih ada kesulitan tersendiri gitu ketika mengajarkan materi bahasa Inggris gitu. Yang mana kan ini aku nggak yang dapet tiap hari nih waktu kuliah gitu. Tapi sekarang aku harus mengajarkan ini. Apakah ada persiapan yang lebih atau butuh effort yang lebih yang harus Rinan lakukan ketika mau mengajar materi itu gitu atau nggak ada persiapan gitu atau gimana? Sebenarnya kalau persiapan kan harus ya, sedikit atau banyak itu kan harus. Kalau di aku itu alhamdulillahnya itu dikasih buku guru. Jadi ada buku murid dikasih juga, terus juga ada buku guru yang misal kita mau ngambil materi apapun itu pada hari itu kayak udah ada jawabannya gitu. Tapi ya itu struggle-nya di pembahasannya. Ya udah ada jawabannya semua kayak gitu, tapi pembahasannya dalam bahasa Thailand dan itu tulisannya Hono Choroko semua. Dan itu kalau mau mentranslatein itu kan harus memfoto bagian satu ke bagian dua itu kan kayak membutuhkan waktu banyak dan sedangkan kalau di madrasah itu madrasah yang benar-benar pondok yang sampai mereka itu keluar cabut rumput aja harus pakai cadar itu kan kayak banyak gitu loh anunya apa namanya jadwalnya jadi mungkin persiapannya aku itu kurang di situ nggak punya waktu yang banyak buat mempersiapkan itu dan aku kan juga orangnya sedikit mageran kalau mau buat media pembelajaran kayak PPT ataupun yang lain itu biasanya aku cuman ya udah alhamdulillah udah ada buku apa namanya buku guru terus juga ada apa namanya itu apa ya udah ada jawab-jawabannya ntar tinggal aku improve aja gimana caranya nge nyampein. Misal nanti ketika penyampaianku itu kurang dimengerti, ya udah kalau mereka gak ada temennya yang bisa translatein, aku sendiri yang translatein pakai Google Translate kayak gitu. Tapi untuk penyampaian dan segala macam itu kan kalau dari kita dari FKIP itu kan kita udah sering presentasi di depan kayak gitu. Terus juga alhamdulillahnya itu di PBio itu kan ada yang kelas bilingual. Jadi otomatis itu kayak setiap hari itu kita nggak asing sama bahasa Inggris dan ngomong sama bahasa Inggris. Jadi bilingual di kelasku itu aku salah satu dari bilingual. Jadi kayak misal aku mau ngomong ngomong sesuatu itu alhamdulillahnya itu kebantu dari situ kayak gitu. Tinggal merekanya aja gimana nyampeinnya. Kalau nggak bisa ya udah pakai Google Translate kayak gitu. Hmm, Tapi tetap ada persiapan. Ini harus dipahami dulu kayak gitu gitu. oke, iya sih. Mungkin kalau dalam apa wis kayak penyampaian materi mungkin kita masih bisa ini ya. Tapi ketika harus ngasih feedback, kayak mengevaluasi, itu kan butuh penjelasan yang benar-benar detail ya. Apalagi kayak per anak pasti beda-beda pemahamannya gitu. Oke, berarti ini ya mungkin untuk apa wis kendalanya kalau misalkan Karinan mau menyampaikan evaluasi atau feedback yang mana itu harus menggunakan bahasa Inggris itu mungkin kendalanya ada di siswanya. Kalau dari Rinan sendiri kan sudah nggak terlalu awam dengan presentasi atau menjelaskan pakai bahasa Inggris kan ya karena sudah di apa sudah sempat ikut kelas bilingual gitu kan dan kebetulan Rinan juga salah satu kelas bilingual waktu di FKIP gitu. Nah, jadinya apa wes udah terbiasa gitu. Jadi mungkin struggle-nya dari anak-anaknya itu sendiri ya gitu. Kayak mereka susah untuk paham sehingga ya harus pakai dengan cara mentranslate.
pakai Google Translate gitu. Oke, Hmm. terus Tapi walaupun aku di kelas bilingual, tapi nggak 100% pakai bahasa Inggris dan selalu ngomong bahasa Inggris, Kak. Cuman kayak, apa namanya, presentasi pakai bahasa Inggris, ujian pakai bahasa Inggris, tapi selebihnya itu kita pakai bahasa Indonesia. Kayak campur-campur gitu. Tapi membantu lah. iya sih, ya lumayan lah buat praktis Mm-mm. tiap hari. Yes. Betul, betul. Nah, terus hmm, pernah nggak sih Rin kayak nervous, ragu ketika, waduh ini materinya kayaknya aku nggak terlalu ini deh, nggak terlalu paham, atau pernah nggak sih kamu ngerasa nggak pede ketika mau menyampaikan suatu materi menggunakan kedua bahasa itu? Pernah, pernah. Pernah. eh Terkhususnya buat pengucapan. Kalau Takut misal salah. ada kata-kata bahasa Inggris yang nana gitu ya, aku biasanya itu udah di tahap loh apa ini kemarin kok belum aku cari kayak gitu cara pengucapannya gimana terus arti yang sesungguhnya dalam kalimat utuhnya itu gimana itu pernah itu terus aku juga langsung aja oke, let's check together kayak gitu kita kayak apa ya langsung aja kayak improve-nya itu mari kita cek sama-sama gitu. Padahal itu aku tuh lupa atau nggak tahu kata itu. Jadi let's check together-nya itu pakai translate terus juga aku suarain gitu cara bacanya gimana gitu. Itu pernah pernah juga kayak gitu. Terus seharusnya itu kan kayak ya Allah apaan nggak persiapan banget nggak iling-iling dhisik. Jangan dicontoh ya gitu itu pernah kemarinnya ada acara apa terus besoknya langsung langsung ngajar gitu kan terus aku nggak tahu ini apa itu ya udahlah solusinya ya udah itu. Bilangnya let's check together tapi aslinya aku nggak ngerti itu kayak gitu tapi kenapa aku confident itu nggak persiapan terus karena kan capek banget ya terus ya udahlah tidur ternyata pas paginya aku mikirnya ada waktu buat mempersiapkan gitu ternyata nggak ada ya udah seconfident itu karena karena apa karena merekanya itu tuh juga apa ya kayak gimana ya merekanya itu enakan gitu loh anak-anaknya itu kayak enggak kayak ya apa sih kok gak iso ngono enggak mereka Oh bahkan iya ya, kayak gak rasis kayak ya. gimana ya mereka itu kayak masya Allah banget lah anak-anaknya di sini tuh masya Allah pokoknya kamu tahu kan maksud aku ya udah pakai kayak gitu walaupun ada salah di teachernya itu biasanya mereka kayak ya udah mereka nggak ngomen kayak gimana gimana mereka menunggu dengan seksama dan mendengarkan dengan seksama kayak gitu gitu. Hmm, ya sih. Aku juga kalau ngeliat-ngeliat di storymu gitu kayak, ya kayaknya mereka ini ya anak baik-baik, nggak yang Baik pun gini kan ngejudge. nggak pernah bahkan kalau misal aku ada salah kata mau ngomong bahasa Thailand ya itu mereka mereka kayak no 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 tak begitu Kak Rina kadang-kadang kayak gitu kayak itu jadi mereka malah malah suka kalau ada kesalahan jadi mereka ada ngoreksinya ada kayak feedbacknya gitu loh Ya jadi bakal. dari kesalahan itu mereka jadi bisa ngomong sama kita gitu. Udah. Punyamu airnya mana? Keren, keren. Habis saya. Nah, eh ini ketika Rinan apa ganti bahasa dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris aja ya berarti ya, apa kayak switch bahasanya itu cuma dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris, atau enggak ya dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu gitu ya, enggak yang ada Thailandnya gitu ya berarti ya, kalau dari Rinan sendiri? Enggak anu jadi semuanya di sini tuh implementasinya itu semua di 4 bahasa atau 5 bahasa ya pokoknya pokoknya kalau aku ngomong sama Oke. Lutfi itu kan Mm-mm. pakai bahasa Jawa. Mm-mm. Apalagi Jawanya kita tuh biasanya aku nggak paham, Lutfi paham, dia paham nggak paham. Soalnya kita kan Jember sama Blitar biasanya ada kata-kata yang nggak sama gitu. Itu kalau misal kita di satu tempat terus ngomong bareng, itu aku sama Lutfi pakai bahasa Jawa. Nah, tuh aku sama yang lain itu biasanya aku pakai bahasa Inggris
Nah, kalau nggak paham, aku pakai bahasa Melayu. Kalau mereka nggak paham, coba aku translate ke bahasa Indonesia. Kalau mereka tetap nggak paham, baru cari di Google Translate-nya pakai bahasa Thailand. Jadi semuanya diambil bahasanya itu. Jadi se-circle itu, sembolak-balik itu kita ngomong sesuatu hal kecil, apapun itu. Gitu. Jadi dari bahasa Inggris, dari mereka nggak paham bahasa Melayu, Indo, baru ke Thailandnya kayak gitu. Kayak Ribet gitu. banget ya mau ngomong ya. Iya ribet banget. Terus mereka juga bilang penat, penat, hate, my head is penat kayak gitu. Jadi mereka Kak Rina pusing, pusing semua bahasa, semua mengaji penat. Mereka, mereka kayak gitu. Jadi lucu lah. Cuman ngomong simple doang sesibuk itu dunia. Kayak gitu. Iya, iya. Tapi ya ini ya ternyata ya lumayan lumayan banget kalau misalnya mau ngomong ini harus pakai 4 bahasa, 5 bahasa itu udah wah itu gimana ini itu cara memproses di otaknya itu harus sat-sat banget gitu kan. Kapan ganti ke sini, kapan ganti ke sini gitu. Betul, betul, Eh, betul. ketinggalan dikit udah ketinggalan topik. Betul. Nah, terus oke. Oke. Kalau ini deh, lingkungan di sekitar asrama, ya di asrama, di madrasahnya itu kira-kira lingkungannya itu mensupport nggak ya untuk apa namanya, untuk program Asjar ini dilakukan kayak misalkan kita kan orang asing ya, terus datang gitu ke mana ke lingkungan baru, apakah mereka tuh mensupport kedatangan kita atau mungkin ada perspektif yang berbeda gitu dari orang-orang di sekitar sana. Itu gimana, Rin? Kalau di aku itu supportnya banget 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 kayak gitu. At least dari guru-guru di sini ya. Kalau guru-guru di sini kan harus bertanggung jawab. Udah datangin orang terus kita juga harus mereka harus ngasih kita makan sesuai dengan perjanjian kayak gitu. Jadi di sini tuh makannya 3 kali. Yang biasanya di kos cuman makan 1 atau 2 kali sehari. Di sini tuh 3 kali bahkan ketika kita habis makan, ternyata ada lagi yang datang makan kayak gitu. Dan di lingkungan di sini tuh support banget. Tapi anu ya, aku jarang ke ke sana kemari karena kan ini di pondok. Jadi apalagi pondoknya itu cuman cewek gitu loh. Jadi kalau mau pergi tuh ya Hmm. udah perginya ke pasar doang. Perginya nemuin teman-teman yang dari Indo di sekolah lain kayak gitu-gitu doang. Nggak pernah kayak jalan-jalan terus ke tetangga, say hi, say hello kayak gitu nggak pernah. Tapi at least kalau dari sekolahnya sendiri, dari anak-anaknya apalagi itu sangat-sangatlah baik dan welcome. Dan kita di sini nggak perlu masak, nggak perlu gimana-gimana. Bahkan kalau mau ambil air gitu ya, ketahuan tuh pas itu Lutfi ngambil air, terus anak-anaknya tuh kakak kakak no no kami yang ambil kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak diambilin gitu loh, kayak gitu. Enak pokoknya, dihargain banget semuanya di sini tuh. Dia ada diajak jalan-jalan sama krunya itu kayak teachernya di sini, teacher yang lain di sini ke sana, terus ke sini kayak gitu. Tapi nggak selalu diajak jalan-jalan. Pokoknya ya udahlah 1 atau 2 kali kayak gitu. Terus juga di apa namanya ditempatkan di yang alhamdulillah oke kayak gitu. Terus dari tempatnya itu juga nggak seramai di Indonesia. Jadi kayak bikin kita itu tenang gitu. Terus juga dibawain sama motor. Kayak diserahin ini motor kalau kamu mau kemana-mana silakan kayak gitu. Itu sih paling oke kayak gitu. Benar-benar dijamu ya. Betul. Alhamdulillah. Tapi setiap sekolah beda-beda. Dan kita alhamdulillahnya itu sangat cukup untuk keperluan kita di sini. Iya. Oke. Terus apa namanya deh? Kalau semisalkan pernah nggak kamu keceplosan ngomong bahasa apa tiba-tiba nge-switch ke bahasa Jawa gitu. Lagi anak-anak ngobrol nih. Tiba-tiba kayak
ngajar gitu kan, lagi ngajar di kelas gitu, tiba-tiba ya spontan aja gitu, tiba-tiba nge-switch ke bahasa Indonesia atau tiba-tiba kamu nge-switch ke bahasa daerah, itu pernah nggak sih? Pernah atau enggak? Kalau di kelas itu lebih jarang. Kalau pernahnya tuh pernah, tapi lebih jarang. Kayak gitu. Kayak misal tiba-tiba gak tahu ya, ya apa sih? Kayak gitu, tapi cuman aku doang yang yang gembrengnya cuman aku doang. Mereka kayak ya udah gak tahu gitu. Terus pas di apa? Hmm, di dorm di Mm-mm. tempat tidur itu kan aku Lutfi sama dua ustazah. Nah, yang satu itu ustazah bisa bahasa Inggris, yang satu nggak bisa bahasa Inggris samsak. Tapi dikit-dikit lah kayak gitu. Nah, itu kita biasanya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Ternyata kita harus translatein lagi pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi dalam satu ruangannya itu kayak mulek-mulek bosannya kayak gitu. Jadi keceplosannya itu lebih sering di kamar daripada di kelas gitu. Pernah nggak ketika kamu keceplosan gitu, gimana respon dari itu orang-orang sana? Keceplosan bahasa Indo apa bahasa Jawa? Bisa jawab. Mereka itu sebenarnya nggak gimana ya, nggak tahu kalau kita itu keceplosan. Taunya itu ya udah ngomong, aku sama Lutfi ngomong gitu, kayak nggak Hmm. tahu oh ini tuh keceplosan, ngomongnya tuh nggak tahu. Mereka juga biasanya keceplosan pakai bahasa Thai gitu, kitanya juga kayak ya udah, mereka Oh ngobrol iya gitu iya. lah. Ya lebih ke ya Ini udah, kita itu berarti keceplosan. memang berarti memang kayak ya udahlah, berarti mereka memang lagi pengen ngobrol pakai Thailand gitu. Iya, betul betul betul. Nggak terlalu yang kayak penasaran, wah ngobrolin apa nih ya? Kok tiba-tiba nge-switch ke Thailand gitu. Tapi enggak Hmm. sih kayaknya. Iya. Ya sih, lebih ke ya udah gitu. Udah amat. Oke. Mungkin ya, ya, mungkin kamu lebih menghindari untuk pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya ketika di kelas ya. Kayak ya jangan sampai lah murid-muridku tahu gitu ya. Kalau misal Betul aku ngomong pakai bahasa Jawa. betul betul betul. Mm-mm. At least Melayu lah, karena mereka belajar bahasa Melayu gitu. Bahasa Indonesia Betul. kayaknya masih aman ya Rin ya. Kalau misal keceplosan kan hampir sama ya. Ya, jadi kadang mereka tahu kadang mereka enggak gitu. Mm-mm. Oke. Kalau boleh tahu, kadang bahasa isyarat kayak gimana yang biasanya kamu gunain? Kayak ini nggak? Kayak, ya, misal mereka nggak paham bahasa kamu, udah kamu nerangin pakai bahasa Inggris nggak paham, pakai bahasa eh, Melayu juga nggak paham. Nah, sebelum kamu mengambil tindakan, oh lah Google Translate aja. Nah, sebelum gitu tuh, kamu ada ini Gimana? nggak kayak bahasa isyarat? Gimana? Maaf, Hah? maaf. Gimana tadi? Bahasa Nyedot. Oke, jadi apa namanya? Ada nggak semisal satu anak ini kamu jelasin pakai bahasa Inggris nggak paham, kamu jelasin pakai bahasa Melayu nggak paham. Nah, sebelum kamu mengambil tindakan untuk oke lah Google Translate gitu, ada nggak sih kamu pernah nyoba kayak menggunakan bahasa tubuh gitu, kayak nggak pahamnya di mana gitu, kayak misal gimana gimana gitu. Oh gimana gitu, atau nggak pernah pakai itu gitu, apa langsung oh ya udahlah Google Translate aja lah gitu, atau pernah ada usaha seperti itu gitu? Pernah, pernah. Ada usaha untuk memakai bahasa isyarat, tapi itu biasanya aku barengkan sama pas ngajar gitu. Misal ngasih tahu kalau bahasa Inggrisnya jam dinding, jam tangan kayak gitu tuh aku sambil kayak gini. Jam dinding kayak gitu. Kalau ini Ini aku yang nge-lag atau Rinan ya? Ini Rinan yang delay. nah kita Iya, udah gimana tak Rin? kita. Delay Rin dari yang jam dinding.
delay dari jam dinding. Sekarang delay lagi, Rin. Oke, Rinan lagi delay. Halo, apakah Nah, sudah oke? sudah aman. Aman. Dari yang Delay jam dari Pokoknya, dinding. jam dinding. oh ya, jam dinding, jam tangan kayak gitu kayak langsung gitu. Terus kayak piring, pintu itu aku kayak nunjukin piring tuh bentuknya kayak bendanya kayak gimana kayak gitu, langsung gitu loh. Pas aku ngomong biasanya langsung pakai bahasa isyarat biar biar cepet. Nanti kalau misal mereka nggak paham-paham, biar efektivitas waktunya juga efisiensi waktu itu langsung pakai terjemah atau mungkin dari awalnya itu PPT-nya ada bahasa Thailandnya biar langsung aja kayak gitu. Soalnya Yeah. udah capek gitu loh, jadi kayak ya udah ini loh Thailandnya kayak gini. Pokoknya ini bahasanya Thailandnya kayak gini gitu biar cepat kayak gitu. Oke. Ya, good sih. Emang seharusnya kayaknya sudah langsung dicantumin aja sekalian bahasa Thailandnya. Betul. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, kira-kira anak-anak tuh lebih tertarik untuk belajar atau semangat untuk belajar ini ketika pelajaran apa nih? Kan ada bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Kira-kira kalau bisa ini nggak mengamati mereka tuh lebih sebenarnya lebih excited ketika mempelajari bahasa apa gitu di antara kedua bahasa itu. Hmm, bahasa Melayu. Bahasa Bahasa Melayu. Melayu. Ya, kalau kayaknya lu nggak jauh beda, tapi tinggian persentasenya tinggian bahasa Melayu dikit kayak gitu. Soalnya mereka kalau bahasa Melayunya itu sedikit banyaknya dia tahu lah atau paham kayak gitu. Tapi kalau bahasa Inggris mereka kayak kayak gitu. Jadi mereka kalau kalau datang itu cuma sukanya itu ada guru dari luar negeri, bukan karena topik yang disampaikan kayak gitu. Gitu kalau bahasa Hmm. Inggris, kalau bahasa Melayu dia kayak excited gitu. Kayak gitu. Berarti memang ini ya mereka lebih excited ke bahasa Melayu karena mungkin mereka Mm-mm. rasanya bahasa Melayu akan lebih bisa mereka pahami Mm-mm. secara cepat gitu ya daripada Betul. bahasa Inggris seperti itu. Betul, betul, betul. Apakah kamu pernah nggak sih kamu tanya persepsi mereka kayak menurut kalian bahasa Inggris itu susah nggak sih gitu selama kelas bahasa Inggris itu apakah kamu pernah bertanya seperti itu kayak susah nggak sih bahasa Inggris itu kayak kalian suka nggak sama bahasa Inggris belajar bahasa Inggris terus menurut kalian belajar bahasa Inggris itu susah atau enggak terus kalau susah itu susahnya di bagian mana gitu gitunya apa kamu sempat Hmm, pernah tanya-tanya gitu nggak? kalau tanya itu mungkin kayak gitu, cuman aku pas tanyanya itu kayak sulit tak aku bilang gitu. Kalau misal udah baca, kita baca-baca bareng satu paragraf gitu. Terus habis itu aku bilang sulit tak gitu atau is it difficult atau kayak gimana gitu. Terus mereka kayak "Ah, oh ya kayak gimana kayak meruntak gitu kan ngeluh kayak gitu. Terus aku langsung tak apa, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama baca. Nanti habis itu kakak nak translate kayak gitu. Jadi aku kayak apa ya, memotivasi mereka kayak bisa bisa kalian tuh bisa gitu. Semuanya bisa di sini tuh bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya itu mereka kesusahan. Tapi yaudah aku semangatin kayak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, kayaknya udah cukup sih dari aku untuk aku sudah dapat banyak gambaran dari Rinan tentang pengalamannya juga di sana kayak seperti apa dari mulai lingkungan siswanya terus pas ngajar dan juga di luar kelas aku sudah dapat insight yang banyak nih next kalau ada ajar lagi aku mau ke sana terus aku mau bilang aku temannya Rinan. Oke. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Sip, ditunggu. Yuk Tapi dah. di sini itu sibuk banget di sini. Kalau di pondok itu konsekuensinya adalah kesibukan. Karena kita mulai Sibuknya dari ngapain? tahajud,
kita mulai dari tahajud itu kita ya udah kita tahajud terus habis itu baca beberapa surah dan itu suratnya enggak yang pendek-pendek tapi yang panjang-panjang kayak gitu terus habis itu zikir habis itu sholat qobliyah sholat subuh habis itu ngaji sampai jam setengah 8 kita sekolah sampai jam 1 atau 12 habis itu jam 2 balik lagi ke apa namanya masjid buat zikir zikir terus habis itu kita balik jam 3 enggak ding kita balik ke dormnya jam 3 jam 4 balik lagi buat apa buat zikir petang. Habis itu setelah zikir petang balik lagi ke dorm, maghrib balik lagi. Balik lagi ke masjid sampai jam setengah 9 baru ada kelas bahasa Melayu sampai jam 10, habis itu baru bisa tidur. Jadi sebelum tahajud sampai mau tidur itu kita harus siap kayak gitu. Kalau di pondok. Jadi kayak oh my God, mana aku bukan anak pondok. Wah, Agak wah, kaget tapi Masya Allah. Masya Allah banget. Berarti nanti pulang-pulang dari sana ini, Rin. Ya, gitulah. Enggak, Islamnya tuh lebih kuat gitu loh daripada Indo. Gak tahu ya. Pokoknya intinya kalau aku mandang Iya, tuh iya. Indo banyak Islamnya, tapi tuh di sini tuh walaupun sedikit, tapi kayak kuat banget gitu loh. Iya, Gitu. keren sih. Makanya aku Bahkan kaget. Kok Rina nggak ngajar-ngajar di sekolah gitu loh. Ya ternyata itu sekolahnya. Dari murid-muridnya. Aku tuh sampai penasaran pengen ngelihat seragam di sana gitu loh, baju sekolah di sana. Aku tuh menanti-nanti fotomu bersama anak-anak yang pakai seragam di sana. Lah, Rina kok nggak keluar-keluar apa sudah ngajar gitu. itu ngajarnya kayak gitu. Mereka pakai hitam. Kayak isolis pakai hitam. Jilbabnya tuh dan sampai ke sini, sampai ke siku, sampai bawah kayak gitu. Tapi mereka biasanya juga pakai uniform. Tapi kayak dasar gitu. Cuman kan nggak kelihatan karena ininya terlalu besar. Kelihatannya cuma di bawah doang kayak gitu. Tapi kalau nggak sekolah ya mereka pakainya tetap hitam, hitam mereka pakainya. Nggak tahu. Everyday is black. Tapi beda kok nanti Ya, kalau di makanya sekolah lain. Kepasan aja di aku di pondok. Pondoknya pondok banget kayak gini. hmm, nggak apa tapi keren sih Rin. Nanti dapat insight ilmu agamanya juga. Iya. Oh, Insya Allah, Wah, Alhamdulillah. gila. Keren sih. Cukup membuat saya mau ke sana. Tapi kalau Yes, dapat sekolah yang lebih ini, ya. ya nggak terlalu ketat, saya mau Rin. Ada kok, ada kok. Ntar request aja, aku mau discuss ini. Tapi aku nggak request sih, aku juga nggak tahu ya ditempatin kayak se-Islamik kayak gini. Request Kabil, aja, so, kalau bisa request. kabil formalitas tutup dulu. Tutup dulu, Ya, Beb. Ntar habis ini sudah aja. sudah selesai. Dari Enggak, kamu tutup. ada tambahan nggak? Nggak apa-apa, nggak ada. Gini aja, tutup formalitas gitu. Jadi biar nanti kita potong bagian obrolannya. Tutup formalitas biar nanti Ah, di akhir ada penutupan tetap. Oke. I see. Iya. Dari kamu sama Disti dulu deh, ada tambahan atau enggak? Sebelum aku tutup. Nggak ada, sudah nggak ada, Kak. Aku udah ngechat kamu, sayangku. Nggak apa-apa. Aku nggak buka Tutup. WA, aku fokus Oh, mewawancara Rinan. oke, ya udah. Di itu langsung tutup aja, nggak apa-apa. Dari Disti nggak ada. Nggak ada. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih ya Rinan sudah membagikan Sebentar, pengalamannya. sebentar Kak Bil. Agak dijeda biar nanti motongnya enak. Sih. Kenapa sih ngomong ini harus di briefing? Di Ya, oke. Ya, nanti kan dikasih tahu Mem Ica. aja. Ya udah, 1, 2, 3. Gimana gimana? Udah tutup aja. Udah. Udah bilang terima kasih. Oke. Oke, thank you Rinan atas sharing pengalamannya, terus sudah mau ditanya-tanya terkait asjarnya atau aktivitasnya di sana. Semoga lancar ya untuk asistensi mengajarnya dan semangat terus dan juga salam untuk adik-adik yang ada di sana dan juga guru-guru di sana. Seperti itu. Sangat memotivasi banget nih programnya, keren. Oke, thank you. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.